Jam pelajaran saya akan segera dimulai. Silakan masuk. Semuanya masuk. Gak apa-apa. Ya, masuklah. Kelanjutan kemarin ternyata kan dia udah dihancurin sama cowok. Cowoknya itu nikah, udah punya istri, udah berkeluarga lah. Ternyata mantannya itu yang udah nikah itu terus ngubungin dia. Hampir setiap hari hubungin. Udah ngubungin. Kadang-kadang suka bikin kalimat-kalimat manja, kalimat genit, kalimat mesum juga sekalian. Mantannya itu ngubungin dia padahal dia udah nikah loh. Mungkin bosan. Masuk kamera. Baba. Oh iya benar. Baba. Baba. Ada. Oh, kamu mau ikut ngomong. Emang kalau misalkan saya nanya langsung ke perempuan tuh mereka itu nggak akan ngerti. Cewek emang tipikal orang yang harus digodain sih. Menurut kamu, kenapa dia tuh cowok ngubungin? Nggak tahu. Kalau cowok ngubungin cewek mungkin gara-gara iseng kali. Gak ada kerjaan. Lagi nganggur, siapa ya gitu. Mau ngangguin gitu. Mantannya ngubungin dia setiap kalau istrinya lagi tidur. Nah, kalau misalnya itu suami saya tuh, gue keplak tuh suami itu. Apa suami istrinya nggak ngecekin gitu loh? Maksudnya nggak ngecek apa nggak terbuka dengan pasangannya gitu. Itu bukan masalah Anda. Masalahnya kenapa? Kesel juga ya gitu ya kata cowok gitu. Kalau misalkan mantanmu ngubungin kamu, Ya aku jawab lah. Kurang kerjaan. Pingin ngancurin aja itu gitu apa. Kan kita udah susah payah move on. Masa datang enaknya aja gitu. Berarti kan kurang kerjaan banget. emang sebenarnya saya salah sih nanya ini ke perempuan. Karena perempuan itu nggak ngerti maksud tuh cowok apa. Dari mulai itu cowok sebenarnya masih kepengen ngerasain lagi sama tuh cewek. Mungkin tuh cowok emang udah bosen sama istrinya, atau mungkin tuh cowok emang hyper aja, pengen ngerasain istrinya, pengen ngerasain mantannya. Jadi kebanyakan cewek itu kegeeran aja sih kalau misalkan mantannya masih tetap ngubungin. Ternyata dia masih ternyata mantannya masih menaruh perasaan sama saya gitu kan. Sebenarnya sih kagak. Sebenarnya itu dia masih pengen ngerasain gitu loh. Merasakan lubang yang dulu. Emang saya ngubungin mantan. Kenapa sih saya bisa menebak itu? Awalnya sih dari sumber yang kita dapat, si korban bilang jam berapa dia ngubungin? Jam 8 malam. Lalu istrinya lagi ada dinas keluar. Oh, udah ketebak kan? Di situ aja udah ketebak dia bukan perhatian sama kamu. Dia rindu dengan lubang yang sama. Jadi bullshit aja kalau misalkan dia ngomongin silaturahmi. Kita bikin adil aja ya. Kalau misalkan mantanku ngubungin aku mah, menurut kamu? Ya nggak apa-apa, pokoknya kamu nggak balas. Ngerusak rumah tangga aja. Nah, itu garis besar, garis kecilnya ya. Kalau cewek kan penasaran gitu. Habis putus sama aku dia ngapain ya, sampai punya pacar siapa ya gitu. Pasti kan penasaran aja tentang kelanjutan hidupmu. Apakah kamu lebih bahagia tanpa aku gitu. Dia jangan mantan deh. Kalau misalkan ada cewek udah tahu aku udah nikah, tapi dia ngubungin aku, nanya-nanya perhatian, curhatan, kita sama-sama bahas. Ya kalau kamu berarti balas ya berarti kamu kurang kerjaan. Jadi aku, dianya kenapa? Ini kenapa dia ngubungin saya? Kurang kerjaan aja lah. Mungkin itu cewek yang demen om atau cewek yang demen dia kalau kelihatannya sama istrinya tuh sayang gitu. Mungkin dia bisa sayang sama aku, mungkin kurang perhatian aja. Cari perhatian. Kamu ngikutin kita, Bang? Ya emang sih saya salah sih sebenarnya nanya ke kamu gini. Karena cewek itu emang nggak ngerti yang sesungguhnya dan sebenarnya. Enak ya. Akhirnya saya sudah menyuruh dia mengganti bajunya yang tidak pantas di kamera.
Kesel juga gue. Udah 2 kali scene tuh gak. Cuma ngurusin baju lu doang. Pret. Ya oke. Kita lanjut lagi dan ternyata singkat cerita masalahnya dia tuh diketahui sama cowoknya yang baru. Cowok ngajakin mulu untuk main. Tanggapan loh, bukan saran loh, tanggapan. Ini sebetulnya kasihan kayak gini. Udah terlanjur ngomong tapi dia beritahu rahasia ini kepada orang yang salah gitu, Kas. Terus gimana ya? Sebenarnya sih nggak salah juga. Dia berpikir dia itu mau mencari perhatian gitu loh. Oh, siapa tahu dengan cara aku kayak gini dia akan perhatian dan jadi sayang sama aku. Ternyata enggak kan? Ternyata dimanfaatin. Kan udah yang seperti yang aku tadi bilang, bahwa jangan pernah bikin pondasi percintaan itu dari karena kasihan, tapi karena sifatmu. Contohnya nih, cewek yang di depan tuh dia bisa ngurus anak, bisa gendong-gendong. Kalau misalnya curhat, cari teman curhat yang benar-benar kamu percaya, jangan orang kita baru kenal sih langsung main kita. Tapi katanya untuk cari perhatian ya. Mungkin dia merasa oh ini bakalan jadi pasangan yang terakhir, jadi aku mau cerita aja semuanya yang aku rasain gitu kali ya. Berarti udahlah gitu. Kamu nggak bisa menghindar gitu. Alasan apa kayak diajak temen kayak terus minta bantuan temenmu buat pura-pura ngajak kamu kemana gitu. Jadi nggak, batasin lah waktumu untuk ketemu sama dia. Kalau nggak, emang satu kampus satu daerah, Nggak tahu. blokir aja nomornya gitu. Dia itu harus cari yang benar-benar baru, yang pondasinya itu yang nggak salah. Sekarang kan nikah. Ya saran saya sih cari yang baru aja dah. Ya bener-bener tuh dia itu taunya kamu tuh calon seorang istri ya. Dia mengenal kamu tuh sebagai sosok calon istri. Kalau sosok calon istri itu seperti apa yuk? Nggak tahu. Ya intinya cewek itu harus bisa ngurus cowok. Kadang-kadang cuma pura-pura nyiapin makan, ternyata beli di GoFood gitu. Terus dan gini aku buatin makanan gitu. Ternyata waktu udah nikah nggak bisa masak gitu gimana? Ya, untuk satu hubungan yang baik sih kadang-kadang kita juga harus bisa menipu gitu loh. Tapi nipunya jangan keterlaluan juga, jangan jangan benar-benar memanipulasi keadaan. Ternyata pas kamu nikah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya sama juga bohong deh. Pertama, cintai dirimu sendiri sebelum cintai orang lain. Soalnya kalau ngurus orang lain itu lebih susah daripada ngurus kita sendiri. Ya iya apa? Iya makanya Makasih. saya ngerasa waktu itu Makasih infonya. waktu masa lajang dan masa waktu nikah sekarang tuh sangat berbeda sekali gitu. Waktu yang nikmati aja waktu single kita sebelum kita dapat orang lain, ya kita bahagiain diri sendiri dulu gitu. Bahagiain pengen apa, kita misalnya pengen jalan-jalan apa, beli sesuatu yang kita pengen ya beli aja dulu, seneng-seneng dulu. Nanti kalau kita nikah pastinya ada batasan yang kita harus tahu gitu. Dan kan nggak seenaknya kita pengen belanja ini padahal kita punya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi gitu. Ya seneng-seneng aja dulu sebelum jadi calon istri. Ya, tapi jangan lupa juga umur tuh terus berjalan. Dia makin lama makin keriput, makin tua. Ya boleh sih senang-senang, tapi ingat waktu, ingat umur. Lah, kalau misalkan dia terus senang-senang terus, sedangkan keadaan dia sudah tidak perawan lagi, ya makin gak laku dia. Itu aja sih. Bakal dikalahkan sama anak-anak sekolah yang baru lulus, yang lebih fresh. Anak SMA anak atau yang baru lulus belum tentu perawan. Tapi kan lebih muda daripada yang sudah memikirkan untuk menikah. Kalau misalnya kita belum siap jadi seorang istri atau seorang ibu, nanti percuma gitu loh.
Ya dia udah siap, Bu. Saran Ya kamu. kan kamu saranmu jadi seorang istri ya kita harus siap dulu mental, jasmani dan rohani. Soalnya pernikahan itu nggak segampang gitu, nggak cuma enak-enaknya aja. Nanti kita hari pasti berantem kan, pasti ada beda pendapat, beda pemikiran, beda apa ya, beda prinsip, pasti itu ada di setiap harinya gitu. Jadi kamu harus siap-siap, bukan cuma siap untuk enaknya aja. Yang saya alami ketika berumah tangga. Ada bagusnya sih kamu tuh move on, mencari yang baru dan mengubur yang lama. Hapus kenangan-kenangan kamu, karena kalau kamu terus tanggepin dia, kamu nggak akan bisa move on. Sebenarnya yang harus peduli sama kamu tuh diri kamu sendiri. Hapus nomornya, kalau perlu blokir kalau kuat. Buang barang-barang pemberiannya dia. Oke, lupain aja lah. Nggak semua yang ada di pikiran kamu itu benar. Cewek perawan tuh nggak akan laku, nggak. Jadi masalahnya adalah ada di diri kamu. Yang pernah membuat dasar cinta kamu yang baru itu dasarnya itu dari fisik kamu, body kamu, goyangan kamu atas dasar nafsu, melainkan atas dasar sifat kamu. Karena kalau misalkan didasarkan atas nafsu itu, suatu waktu dia akan bisa bosen, lambat laun kamu akan ditinggalkan begitu aja. Kamu nggak ingin itu terjadi, bukan? Makanya itu kamu harus bisa membuat suatu nilai lebih dari diri kamu, meskipun kamu sudah tidak perawan lagi. Emang sedikit berat sih tantangannya, tapi tidak menutup kemungkinan kamu bisa move on dan mendapatkan hidup yang lebih lebih baru lagi dari sekarang ini. Peace out. Peace out apa artinya? Oke anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah habis, silakan pulang. Dan jangan lupa, besok masih ada kelas lagi.